Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, salam sehat, salam sejahtera, dan salam barokah. Saudara, terima kasih telah mengunjungi channel ini untuk mendengarkan kisah inspiratif. Video kali ini menceritakan tentang seorang pemuda TKI asal Indonesia yang bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Amerika Serikat. Karena kepribadiannya sehingga menarik pemilik rumah sakit untuk mencintainya. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita ikuti video ini sampai akhir. Langit New York menjelang senja tak pernah gagal memberi suasana melankolis. Gedung-gedung tinggi menjulang seolah berlomba menghalangi matahari yang perlahan turun. Di tengah hiruk-pikuk kota yang sibuk, Rizky melangkah keluar dari pintu belakang rumah sakit dengan jaket lusuh dan tas selempang kecil. Napasnya berat, bukan karena lelah fisik semata, tapi karena hari ini ia harus menangani pasien yang membuatnya berpikir tentang hidup dan mati lebih dari biasanya. Capek juga ya, kerja jadi perawat di negeri orang, gumamnya sambil menyeka. Keringat di pelipis Rizky, 27 tahun, asal Bandung. Sudah 3 tahun lebih tinggal di Amerika, mengadu nasib sebagai perawat. Bukan hidup yang mudah, tapi cukup untuk mengirim uang ke ibunya yang membuka warung makan kecil di Cimahi. Baru saja melangkah melewati 2 blok dari rumah sakit, ia mendengar suara sepeda kecil melaju kencang disusul jeritan nyaring. Bruk, refleks. Rizky menoleh. Seorang anak laki-laki kecil tergeletak di trotoar. Sepedanya terlempar beberapa meter. Lututnya berdarah, dan ia mulai menangis keras. Tanpa pikir panjang, Rizky menghampiri. Hei, tenang ya. Tenang, katanya lembut sambil berjongkok. Ia meletakkan tasnya dan membuka kantong kecil berisi perban dan alkohol swab, perlengkapan darurat yang selalu ia bawa. Aduh, sakit. Anak itu meringis. Rizky meniup pelan luka itu sambil membersihkannya, seperti yang biasa ia lakukan pada pasien anak di rumah sakit. Sabar ya. Ini sedikit perih. Tapi habis ini kamu bisa pulang dan nonton kartun lagi. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, suara langkah tergesa-gesa terdengar. Max? Oh my God. Max. Seorang wanita berambut coklat gelombang, mengenakan jas, dokter dan sepatu hak rendah, berlari menghampiri. Wajahnya panik. Anti, teriak si anak kecil, mencoba tersenyum walau air mata masih mengalir. Rizky berdiri dan memberi ruang. Are you okay, Max? Tanya wanita itu sambil memeluknya erat. Lalu ia menoleh pada Rizky. Kamu yang nolong dia. Rizky mengangguk. Iya. Yes. Dia jatuh dari sepeda. Saya hanya bantu bersihkan lukanya. Wanita itu memerhatikan wajah Rizky dengan sedikit kerutan di dahi. Wait, kamu kerja di rumah sakit Saint Clara, ya? Rizky sedikit kaget. Iya, saya perawat di lantai 3, shift sore. Wanita itu mengulurkan tangan. I'm Dr. Alana Rivera. Saya pemilik rumah sakit itu. Dada Rizky langsung terasa dingin. Pemilik rumah sakit, yang gajinya pasti 20 kali lipat dari dia, yang wajahnya pernah dilihat di foto-foto dinding rumah sakit dengan senyum profesional dan kata-kata motivasi medis di bawahnya. Rizky langsung merasa grogi. Rizky, terima kasih udah. Maksud saya senang ketemu, Dok. Alana tersenyum kecil, lalu matanya kembali ke Max. Thanks for helping my nephew. He's a handful sometimes. Tapi saya lega kamu ada di sana. Max sudah berhenti menangis. Kini ia menggenggam tangan Rizky dan berkata pelan. Om baik banget. Om? Tanya Alana sambil tertawa kecil. Rizky mengangkat tangan. Waduh, jangan panggil saya Om. Saya masih muda kok. Alana tertawa pelan. Tawanya tidak dibuat-buat. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama,
Rizky merasa suara tawa seseorang membuat dadanya hangat. Setelah memastikan Max baik-baik saja dan bersedia pulang, Alana mengajak anak itu naik ke mobil sedan hitam yang diparkir tak jauh. Sebelum masuk, ia sempat menoleh lagi ke Rizky. "Kalau kamu punya waktu, saya ingin traktir makan siang besok sebagai ucapan terima kasih. Deal?" Rizky hampir refleks bilang, "Nggak usah repot-repot," tapi entah kenapa lidahnya keluh. Yang keluar justru senyuman kecil dan anggukan. "Oke, kalau memang enggak merepotkan." Alana tersenyum manis. "Good, sampai ketemu besok, Nurse Rizky." Mobil pun pergi perlahan, meninggalkan Rizky yang masih berdiri di trotoar dengan pikiran melayang-layang. Malam itu, saat ia membuka bekal nasi goreng sisa semalam dan duduk di sofa kecil apartemennya yang sempit, senyum itu masih ada di wajahnya. Bukan karena bisa ketemu pemilik rumah sakit, tapi karena, entah kenapa, sejak nolong anak kecil jatuh dari sepeda, ada sesuatu yang terasa berbeda dalam hidupnya. Seperti sebuah babak baru yang akan segera dimulai. Hari itu Rizky datang ke rumah sakit lebih awal dari biasanya. Biasanya dia santai, baru jalan dari apartemen 15 menit sebelum shift mulai. Tapi kali ini, dia sudah nongkrong di kafetaria lantai bawah hampir 1 jam sebelum jadwal. Bukan karena semangat kerja yang tiba-tiba melonjak, tapi karena janji makan siang. Sejak tadi pagi, Rizky berkali-kali membuka laci lemari dan menatap satu-satunya kemeja bagusnya. Warna biru laut, agak kusut tapi masih pantas. Setelah menyemprot kolon yang udah setengah botol lebih habis sejak lebaran tahun lalu, ia merasa cukup percaya diri. "Jangan norak, Kai. Ini cuma makan siang. Biasa aja." Gumamnya sendiri sambil ngaca di layar HP. Tapi kenyataannya, hatinya nggak bisa tenang. Tepat jam 12.15 siang, saat Rizky baru selesai mengganti perban pasien tua bernama Mr. Williamson yang cerewet, ia menerima pesan singkat, "Alana Rivera, sudah selesai? Saya tunggu di kafetaria lantai 5. Pakai lift dokter, biar cepat." Rizky nyaris menjatuhkan HP-nya karena buru-buru. Beberapa suster melihat dia yang tampak gelisah dan tersenyum-senyum sendiri. Rizky lagi jatuh cinta. Nih, canda mereka. Rizky hanya nyengir. "Ah, enggak juga. Cuma makan siang dibayarin bos." Begitu masuk lift, perasaannya campur aduk. Apa ini jebakan? Apa dia bakal ditegur karena terlalu dekat dengan pasien atau karena terlalu sering senyum ke keponakan bos? Tapi semua kekhawatirannya sirna begitu melihat Alana duduk sendirian di pojokan kafetaria, mengenakan blus putih simpel, tanpa jas dokter, tanpa makeup berlebihan. Wajahnya terlihat lebih lembut dari biasanya. Ia melambaikan tangan saat melihat Rizky mendekat. "Hei, duduklah. Aku udah pesen sandwich ayam buat kamu. Semoga kamu suka." Rizky tersenyum. "Wah, makasih banget. Sandwich yang bisa nyelamatin dompet akhir bulan." Alana tertawa kecil. Dompet akhir bulan emang kejam. Ya, percakapan mereka mengalir begitu saja. Dari topik ringan seperti makanan Indonesia, Rizky cerita soal batagor, cilok, dan nasi uduk. Sampai ke hal yang lebih dalam. Alasan Alana membangun rumah sakit itu. "Kamu tahu nggak, sebenarnya aku lahir dan besar di Houston. Tapi papaku orang Puerto Rico, mamaku orang Meksiko. Aku selalu merasa, jadi minoritas itu bikin kita ngerti rasa sakit orang lain," katanya pelan sambil menatap jendela. Rizky mengangguk. "Saya juga ngerasa gitu. Pas pertama kali kesini, banyak orang yang lihat saya kayak, saya nggak punya kemampuan. Padahal ya, lulusan keperawatan juga, sama kayak yang lain." Tatapan mereka bertemu. Sesaat, ada keheningan, tapi bukan canggung, justru hangat. "Kayaknya kita bisa ngerti satu sama lain lebih dari yang kita kira," ujar Alana lirih. Rizky mengangguk pelan. Dalam hatinya, ada sesuatu yang berdenyut pelan, seperti sinyal kecil yang bilang, "Kamu sedang berjalan ke arah yang benar." Sebelum makan siang usai, Max tiba-tiba muncul di samping meja. Anak kecil itu berlari dan memeluk kaki Rizky tanpa basa-basi. "Om." "Rizky, aku mau main sama kamu." Rizky terkekeh. "Loh, kok tiba-tiba muncul?" Alana tertawa. "Dia ikut aku hari ini.
Bapaknya lagi kerja di luar kota. Ternyata dia ingat kamu banget. Max lalu duduk di pangkuan Rizky tanpa malu-malu, lalu menunjuk sandwich Rizky. Aku mau setengah. Rizky mengalah sambil tertawa. Ya udah nih, tapi ganti dengan senyum manis ya. Max tertawa keras, membuat beberapa pengunjung kafetaria ikut melirik dan tersenyum. Dan saat itulah Alana memotret momen itu dengan ponselnya diam-diam. Kamu lucu banget sama Max, katanya. Rizky hanya bisa menggaruk kepala. Aku pikir kamu cocok jadi ayah suatu hari nanti. Jantung Rizky terasa berhenti sebentar. Kalimat itu ringan, tapi ada sesuatu di dalamnya yang menusuk. Aku juga pernah mikir gitu. Tapi ya, hidup masih jauh. Lagian, siapa juga yang mau sama cowok kayak saya, ujarnya, setengah bercanda. Alana menatapnya. Lama, serius. Mungkin kamu akan terkejut suatu hari nanti. Rizky tersenyum, tapi dalam hatinya, dia merasa omongan itu bukan sekadar basa-basi. Hari itu, saat pulang ke apartemen, Rizky tak bisa tidur cepat. Ia memutar ulang percakapan tadi di kepalanya. Bagaimana tatapan Alana, tawa Max, dan cara mereka bertiga duduk seperti keluarga kecil. Semua itu menempel erat dalam ingatan. Ia tahu, sesuatu sedang dimulai. Dan kali ini, dia tak ingin kabur dari perasaan itu. Sejak makan siang itu, hari-hari Rizky di rumah sakit tak lagi terasa berat. Biasanya, setiap kali masuk shift malam, ia sering mengeluh di grup WhatsApp sesama perawat. Tapi sekarang, walau harus kerja sampai subuh, Rizky malah lebih rajin dan sering senyum sendiri. Teman-temannya mulai curiga, bahkan ada yang iseng nyeletuk. Ki, lu dapet tunjangan cinta ya? Senyum mulu kayak abis dapet THR. Rizky cuman geleng-geleng sambil nyengir. Enggak, biasa aja. Habis makan batagor enak jadi bahagia. Tapi dalam hati ia tahu, itu semua karena satu nama, Alana. Hubungan mereka belum bisa dibilang pacaran. Enggak, juga bisa dibilang sekadar atasan dan bawahan. Tapi mereka jadi semakin sering chat. Kadang ngobrol soal pasien, kadang hanya saling kirim foto makanan atau video lucu Max yang Alana ambil diam-diam. Suatu hari Minggu hari itu Rizky libur. Rencananya, dia mau tidur seharian, balas dendam setelah seminggu kerja shift malam. Tapi baru juga bangun dan gosok gigi, HP-nya bunyi, Alana Rivera. Morning, sleepyhead. Mau nemenin aku dan Max ke taman nggak? Dia pengen sepedaan lagi. Tapi kali ini nggak mau jatuh. Hehehe. Rizky menatap layar cukup lama, lalu tersenyum. Rizky, kalau ada makanan enak, aku ikut. Alana, ada taco dan brownies buatan sendiri. Deal? 1 jam kemudian, Rizky sudah duduk di bangku taman, pakai jaket jeans lama, dan Max sedang ngotot minta dorongan lebih kencang sambil naik sepeda kecilnya. Lagi, Om Rizky, lebih kencang, aku mau terbang. Hahaha, jangan, nanti kamu malah nyangkut di pohon, susah turunnya. Alana duduk tidak jauh dari sana, mengawasi mereka sambil tertawa. Dia mengenakan dress kasual berwarna pastel, tanpa makeup, tanpa jas, dokter. Matanya memancarkan kehangatan yang tak biasa Rizky lihat selama ini. Saat Max akhirnya capek dan mulai sibuk main pasir di pinggir taman, Rizky duduk di samping Alana. Mereka diam sejenak, menikmati udara sore yang hangat. Max makin nempel sama kamu, kata Alana tiba-tiba. Dia lucu sih, kayak mini boss, gak bisa ditolak. Alana tersenyum, lalu melirik Rizky sekilas. Kalau aku bilang, aku juga makin nyaman ngobrol sama kamu bakal jawab apa? Rizky menoleh, sedikit kaget, tapi ia bisa melihat bahwa mata Alana serius. Aku juga ngerasa begitu. Alana menunduk, memainkan ujung jaketnya. Lalu, perlahan ia berkata, aku udah lama sendiri, Ki. Setelah cerai dari suamiku yang lama, aku pikir aku nggak akan bisa nyaman sama siapapun. Tapi kamu beda. Rizky diam. Bukan karena tidak tahu harus jawab apa, tapi karena takut berkata terlalu banyak dan merusak momen. Aku juga pernah ngerasa sendirian, Alana.
Pas baru pindah ke sini, rasanya kayak hidup di dunia yang enggak ngerti bahasa hati kita. Tapi kamu bikin aku ngerasa di rumah. Mata mereka saling bertemu. Lama. Tak ada kata-kata, hanya diam yang bicara lebih lantang dari apapun. Dan sebelum Max kembali berlari ke arah mereka, sambil merengek minta es krim, Rizky dan Alana tahu, perasaan itu bukan sekadar nyaman. Malamnya di apartemennya yang sempit, Rizky duduk di depan laptop, membuka pesan dari ibunya di kampung. Rizky, jangan lupa sholat. Jangan main hati sama bule ya nak. Hati-hati, doa ibu selalu buat kamu. Rizky. Tersenyum getir. Ibunya masih belum tahu siapa Alana sebenarnya. Belum tahu kalau hatinya kini mulai berpindah arah. Bukan karena gaya hidup atau kecantikan Alana, tapi karena hatinya tenang saat di dekatnya. Ia menutup laptop, lalu berbaring sambil memeluk bantal. Kayaknya aku beneran jatuh cinta. Hari-hari berjalan seperti mimpi yang pelan-pelan jadi kenyataan. Rizky dan Alana makin sering menghabiskan waktu bersama. Kadang nonton film di rumah, kadang sekadar makan siang bareng di rooftop rumah sakit sambil berbagi earphone. Max pun makin lengket sampai-sampai memanggil Rizky Om Ki dengan gaya centil. Tapi seperti awan yang perlahan menggumpal sebelum hujan turun, ada sesuatu yang mulai menggantung di antara mereka. Masa lalu. Suatu malam, Alana mengajak Rizky makan. Malam di apartemennya. Masakannya sederhana, tapi Rizky tahu dia memasak sendiri. Tumis udang, mashed potato, dan teh chamomile panas. Ini pertama kali aku masak buat cowok loh, kata Alana sambil tersipu. Beneran? Rizky nyengir. Tumben nggak mesen take out. Aku pengen sesuatu yang personal. Alana duduk di seberang Rizky, menatapnya dengan serius. Aku pengen cerita sesuatu. Rizky menaruh garpunya. Matanya tak berkedip. Dulu, aku nikah umur 26. Cepet, gegabah. Suamiku dokter juga, tapi dia selingkuh. Parahnya, aku tahu waktu aku hamil Max. Aku udah tahan-tahan, bertahan 3 tahun. Sampai akhirnya, aku mutusin cerai. Rizky terdiam. Ia tahu, ini bukan cerita ringan. Ia tahu, butuh keberanian besar untuk membukanya. Waktu itu aku ngerasa gagal jadi perempuan. Aku capek. Makanya, setelah semua beres, aku bangun rumah sakit ini. Aku pengen buktiin, aku bisa berdiri sendiri. Rizky meraih gelas teh dan meneguknya pelan. Kamu luar biasa, Alana. Alana tersenyum kecil, tapi matanya tetap berat. Dan kamu, cerita dong, masa lalu kamu. Rizky menarik napas panjang. Entah kenapa, baru kali ini ada yang benar-benar tanya tentang hidupnya. Bukan cuma status visa atau pekerjaan. Aku anak pertama dari 4 bersaudara. Ayahku buruh pabrik, ibuku jualan nasi uduk di depan rumah. Dulu, impianku cuma satu. Bisa bikin keluarga bangga. Aku sekolah keperawatan, kerja serabutan, sampai akhirnya lolos jadi perawat di sini. Alana mendengarkan tanpa menyela. Dulu, pernah suka sama seseorang juga. Tapi dia nikah sama orang lain. Terus pindah kota. Aku nggak marah. Aku cuma mikir, mungkin aku emang bukan untuk siapa-siapa. Sampai aku ketemu kamu. Mereka saling menatap. Kali ini dengan beban yang sedikit lebih ringan. Tidak sempurna, tapi saling terbuka. Beberapa hari kemudian hubungan mereka jadi lebih dalam, tapi tidak semua orang di rumah sakit senang melihatnya. Ada gosip loh, Kai, kata Joe, rekan perawat Rizky. Katanya kamu deket sama Dr. Rivera. Nggak takut disangka manjat sosial? Rizky tersenyum tipis. Orang bebas ngomong, Joe. Yang penting, aku tahu maksudku apa. Tapi tetap saja, bisik-bisik itu mulai merayap. Bahkan ada dokter senior yang menyindir Alana secara halus di rapat staf. Sebagai direktur, saya harap kita semua bersikap profesional. Jangan sampai hubungan pribadi memengaruhi penilaian kerja. Alana diam. Tapi sepulang rapat, dia memeluk Max erat dan menatap Rizky dengan mata yang mulai lelah. Sore yang hening di pinggir danau kecil tempat mereka sering duduk, Alana menunduk. Apa kamu tahan, Ki?
Dengan ocehan orang, dengan masa laluku, dengan perbedaan semua yang ada antara kita, Rizky memandang danau yang tenang. Aku nggak janji bakal jadi sempurna. Tapi kalau kamu jalan ke depan, aku akan temenin Alana. Sampai akhir. Air mata Alana jatuh. Ia mendekat dan memeluk Rizky tanpa kata-kata. Akhir bab di balik semua ketidakpastian, mereka berdua tahu. Cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang megah. Kadang ia hadir di antara bisik-bisik kantor, bekas luka masa lalu, dan secangkir teh hangat di malam yang sunyi. Tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Karena di bab berikutnya, babak baru akan dimulai saat keluarga Alana mengetahui hubungan mereka, dan semuanya tak lagi semudah senyuman Max yang polos. Sudah hampir 2 bulan sejak Rizky dan Alana memutuskan untuk membuka hati sepenuhnya satu sama lain. Rasanya seperti berjalan di atas tali. Seimbang, kadang menegangkan, tapi penuh gairah. Di balik tawa Max dan makan malam berdua, ada kenyamanan yang tidak bisa dijelaskan, seperti pulang ke rumah yang tidak pernah dimiliki sebelumnya. Tapi semua itu mulai retak ketika ayah Alana datang dari New York, kedatangan yang tak direncanakan. "Dad's coming this weekend," kata Alana pelan. Saat mereka duduk di mobil, Max tertidur di kursi belakang. Rizky menoleh. "Oh, mau ada acara keluarga?" Alana menggeleng. "Nggak, lebih ke mengecekku. Kamu tahu kan, dia belum pernah benar-benar tahu tentang kamu." Rizky terdiam sejenak. "Maksudmu, kamu belum bilang ke dia kalau kita dekat?" Alana mengangguk. Dia agak keras kepala. "Keluarga kami punya sejarah panjang. Rumah sakit itu dulu dirintis oleh kakekku. Ayahku berharap aku menikah dengan orang setara. Itu katanya." Rizky diam. Hatinya tidak marah, tapi pelan-pelan seperti ditusuk halus. Dia mengerti dunia Alana memang berbeda. Tapi tetap saja, rasanya perih saat kenyataan itu kembali ditamparkan ke wajahnya. Pertemuan pertama hari Sabtu datang. Alana mengundang Rizky untuk makan malam keluarga di rumah besar mereka di pinggiran kota. Rizky datang dengan kemeja putih bersih dan jaket gelap. Deg-degan bukan main. Max berlari menyambut. "Om Kai, Grandpa udah di dalam." Rizky tersenyum, menepuk kepala bocah itu. Tapi hatinya gugup setengah mati. Di ruang tamu, berdiri pria setengah baya dengan postur tegap dan sorot mata tajam. Bicaranya pelan tapi penuh tekanan. "So this is the man you're seeing?" Katanya ke Alana, lalu menatap Rizky sejenak. "From Indonesia, yes?" "Yes, sir. My name is Rizky Prasetyo. It's an honor to meet you." Ayah Alana menatap tajam. Nurse, right?" "Correct, sir. Do you plan to climb higher? Become a doctor, maybe? Or is nurse your finish line?" Alana langsung menyela. "Dad, it's okay." Rizky memotong lembut. "Saya mencintai pekerjaan saya, sir. Merawat pasien, menemani mereka melewati masa sulit, bukan soal jabatan bagi saya." Pria tua itu mengangkat alis, tak berkata apa-apa, tapi ekspresinya berbicara. Tidak terkesan. Konflik dimulai malam itu, usai tanpa insiden besar, tapi atmosfer rumah terasa seperti ladang ranjau. Setelah Rizky pulang, Alana terdiam di dapur. Ayahnya berdiri di ambang pintu. "Kamu beneran serius sama dia, Lan?" Alana menunduk. "Aku nyaman, Dad. Dia baik. Max suka dia. Dan aku jatuh cinta. Cinta bukan segalanya. Apalagi kalau kamu pemilik rumah sakit. Orang akan menilai. Investor akan tanya-tanya. Kamu pikir mereka nggak akan bertanya kenapa kamu menikahi seorang perawat dari negara dunia ketiga?" Alana memucat. "Kamu bilang negara dunia ketiga?" Realita. "Alana, wake up." Keesokan harinya Rizky datang ke rumah sakit seperti biasa, tapi suasana terasa lain. Beberapa staf menatapnya aneh. Ada bisik-bisik yang lebih keras dari biasanya. Bahkan Joe, rekan sejawatnya, hanya menyapa dengan anggukan canggung. Sampai akhirnya, salah satu supervisor memanggil Rizky ke ruangannya.
Kami baru dapat memo dari atas, kamu akan dipindahkan ke shift malam mulai minggu depan. Tanpa rotasi. Kenapa mendadak? Saya cuma jalankan instruksi, Riz. Rizky tidak perlu menebak. Ia tahu siapa yang dibalik ini semua. Dan yang paling menyakitkan, Alana tidak bilang apa-apa. Konfrontasi malamnya, Rizky menemui Alana di apartemennya. Max sudah tidur. Kenapa kamu nggak bilang ayahmu ingin aku disingkirkan? Alana menatap Rizky, matanya penuh luka. Aku takut kamu pergi. Jadi kamu pilih diam? Kamu pikir aku nggak cukup kuat buat tahu kenyataan itu? Air mata Alana jatuh. Aku cuma pengen kamu tetap di sini. Tetap sama aku. Tapi sekarang semuanya jadi rumit. Aku kehilangan kendali. Rizky berdiri. Suaranya pelan, tapi tegas. Aku datang ke hidupmu bukan buat bikin kamu hancur. Tapi kalau keberadaanku justru bikin kamu harus melawan semua ini sendirian, mungkin aku yang salah tempat. Jangan pergi, Kay. Rizky menatap Alana sekali lagi. Wanita yang ia cintai, yang membuatnya merasa dibutuhkan, tapi kini berdiri di antara cinta dan tekanan keluarga. Aku nggak akan kemana-mana. Tapi kalau kamu nggak berdiri buat kita, aku harus belajar berdiri sendiri. Dan malam itu, mereka berpisah dalam hening yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. 2 minggu telah berlalu sejak malam itu. Sejak Rizky dan Alana berpisah dengan luka yang menggantung di udara. Dan selama itu juga, keduanya hidup dalam diam. Rizky tetap bekerja, kini di shift malam, melewati lorong-lorong rumah sakit yang sunyi dan dingin. Sementara Alana, meski berada di gedung yang sama, seolah menjadi bayangan, hilang dari pandangan Rizky, juga dari hidupnya. Namun, sesuatu mulai berubah. Rasa yang tak bisa. Hilang di tengah malam yang senyap, Rizky duduk di ruang istirahat perawat. Matanya lelah, tapi pikirannya lebih lelah lagi. Sesekali ia menatap layar ponselnya. Tak ada pesan dari Alana. Tak ada kabar. Ki, lu masih mikirin dia? Suara Joe memecah kesunyian. Duduk di seberangnya sambil membawa 2 gelas kopi. Rizky hanya mengangguk pelan. Lo cinta banget ya? Rizky tertawa hambar. Gua nggak pernah secinta ini, Joe. Tapi kadang gue juga nggak tahu. Cinta itu cukup atau enggak? Joe menepuk bahunya. Kalau lo yakin lo harus berjuang, Ki. Tapi kalau ternyata lo cuma dijadikan pelarian, mending lo juga selamatin diri lo sendiri. Pertemuan tak terduga malam itu, sekitar pukul 2 pagi, ambulans datang membawa pasien anak kecil yang kecelakaan. Rizky dengan sigap membantu. Namun saat ia mendorong berangkar ke IGD, matanya terpaku pada sosok wanita yang berdiri di depan pintu, Alana. Mereka saling tatap. Tak ada kata. Hanya napas yang tertahan. Di antara hiruk-pikuk IGD, hanya mereka yang diam membeku. Alana menghampiri. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Matanya sembab. Max, kecelakaan sepeda. Dia pingsan. Jadi aku... Rizky menatap Max yang terbaring. Luka di kening, perban di lengan. Aku bantu urus, kata Rizky pendek. Alana mengangguk, mencoba menahan air mata. Seorang ibu, setelah Max ditangani dan dinyatakan stabil, Alana duduk sendirian di ruang tunggu. Rizky menghampirinya, membawa 2 gelas kopi. Kamu udah makan? Tanya Rizky. Alana menggeleng. Aku nggak bisa tidur. Aku takut kehilangan Max, Kai. Dia satu-satunya yang selalu aku punya. Rizky menatapnya. Kamu juga pernah punya aku, Lan. Alana menggigit bibir. Aku masih punya kamu. Tapi aku terlalu pengecut buat ngelawan ayah. Aku tahu, kamu disingkirin. Aku tahu semua itu karena dia. Rizky menarik napas panjang. Kamu nggak harus minta maaf. Tapi kamu harus tahu, cinta itu nggak bisa tumbuh di tanah yang penuh ketakutan. Harus ada keberanian. Harus ada perlawanan. Alana menunduk. Lalu untuk pertama kalinya, ia menangis terseduh di depan Rizky. Aku nggak tahu harus gimana, tapi aku sayang kamu. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Rizky memegang tangannya. Hangat, tapi ragu.
Kalau kamu beneran sayang, maka kamu harus memilih. Konfrontasi, akhir keesokan paginya, Alana mendatangi kantor ayahnya. Dengan langkah gemetar tapi tegap, ia mengetuk pintu ruang kerja. Sang ayah menatap putrinya. "You look tired." "Karena aku nggak bisa pura-pura lagi," jawab Alana. "Apa maksudmu?" "Aku mencintai Rizky, dan aku nggak akan diam lagi. Kalau kamu pikir rumah sakit ini akan hancur karena aku menikahi seorang perawat dari Indonesia, well, then burn it all." "Aku nggak peduli." Wajah sang ayah memucat. "You're being irrational." "Maybe." Tapi, untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku bukan cuma kotak checklist di buku rencana orang lain. Rizky adalah orang baik, dan aku nggak akan kehilangan dia. Ayahnya terdiam. Wajahnya keras, tapi ada sedikit retakan. Dan dari balik diam itu, ia berkata, "Kalau itu yang kamu pilih, kamu juga harus siap hadapi konsekuensinya." Alana mengangguk. Aku sudah siap. Kembali pulang malam itu, Alana datang ke rumah Rizky. Max sudah pulih, tertidur di kursi belakang. "Aku mau pulang," kata Alana pelan. Rizky menatapnya, tidak percaya. "Pulang?" Alana tersenyum sambil menangis. "Ke kamu, ke kita, ke tempat yang paling bikin aku tenang." Rizky memeluknya erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi ragu. Pagi itu, cahaya matahari masuk ke jendela apartemen kecil Rizky. Udara masih dingin, tapi suasana dalam kamar terasa hangat. Bukan hanya karena sinar pagi, tapi karena sosok Alana yang tertidur di sebelahnya. Rambut terurai berantakan, wajah lelah namun damai. Max juga masih terlelap di kamar sebelah, dikelilingi boneka dinosaurus dan selimut biru kesukaannya. Semua terasa nyata, akhirnya nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Rizky merasa lengkap. Hidup yang baru hari itu, mereka duduk bertiga di dapur. Alana menyeduh kopi, Rizky membuat roti panggang, dan Max, dengan rambut masih acak-acakan, mengunyah serial sambil menggambar sesuatu di atas kertas. "Lihat, Uncle Rizky, aku gambar kita bertiga naik kapal," serunya sambil menunjuk gambar penuh warna. Rizky tersenyum. "Keren banget. Ini kamu?" "Yup, itu aku, Mama, dan kamu. Tapi kapalnya kapal luar angkasa ya." Alana tertawa. "Gak masalah. Kita emang udah jauh banget perjalanannya kan?" Ketiganya tertawa, dan dalam momen kecil itu, dunia terasa sempurna. Penerimaan yang mengejutkan beberapa hari kemudian, telepon rumah berbunyi. Rizky yang mengangkatnya. Suara di seberang cukup membuatnya terdiam sesaat. "Rizky, ini saya, Robert, ayah Alana." "Apa kabar, Sir?" "Saya dengar Alana dan Max tinggal bersama kamu sekarang." Rizky tak langsung menjawab. "Saya cuma mau bilang, saya salah. Saya terlalu keras kepala. Saya cuma takut kehilangan Alana, karena saya pikir dia akan hancur kalau nggak sesuai rencana saya. Tapi ternyata, dia bahagia." Rizky menelan ludah. "Saya hanya ingin dia merasa tenang. Sir, saya nggak pernah punya niat buruk. Aku tahu. Dan itu yang membuatku malu sendiri. Dengar, rumah sakit tetap milik keluarga. Tapi aku ingin kamu tetap di sana. Naik jabatan, tentu saja, kalau kamu mau." Rizky terdiam. Dunia seolah berhenti. "Saya nggak akan halangi kalian. Lagi," lanjut Robert, "kamu mungkin bukan seperti laki-laki dalam bayanganku. Tapi kamu adalah pria yang mencintai putriku tanpa pamrih. Itu lebih dari cukup." Cincin di bawah pohon maple 2 minggu kemudian, di taman yang pernah jadi tempat Rizky menolong Max jatuh dari sepeda, Alana diajak berjalan pagi. Daun maple sudah mulai menguning, berguguran di sepanjang jalan setapak Rizky, berhenti di bawah pohon besar. "Masih ingat tempat ini?" tanyanya. Alana tersenyum. "Tempat kita pertama kali, gak sengaja." Rizky mengangguk, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku jaket. Kotak kecil beludru biru. Alana menutup mulut, matanya
mulai berkaca-kaca. Alana, dari semua keputusan yang pernah aku buat dalam hidup, kamu adalah yang paling bikin hidupku terasa benar. Maukah kamu menikah denganku? Resmi, di mata hukum, di mata semua orang, dan yang paling penting, di mata hatimu sendiri. Alana mengangguk sambil menangis. Iya, 1000 kali iya. Rizky menyematkan cincin di jari manisnya, lalu memeluknya erat. Max, dari kejauhan, berteriak kegirangan sambil memeluk kaki mereka. Pernikahan sederhana, cinta yang luar biasa beberapa bulan, kemudian mereka menikah. Pernikahan sederhana di taman, hanya dihadiri keluarga dekat, kolega rumah sakit, dan beberapa teman lama Rizky dari Indonesia yang datang khusus. Alana mengenakan gaun putih sederhana, Max jadi pengiring cincin dengan setelan jas kecil, dan Rizky berdiri gagah, matanya berkaca-kaca, sejak awal acara. Saat janji suci diucapkan, tak ada yang bisa menahan tangis. Dan saat Rizky mencium istrinya di altar, semua hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Bukan karena kemewahan, tapi karena cinta yang nyata akhirnya bersatu. Sudah 5 tahun berlalu sejak pernikahan sederhana itu. Musim berganti, waktu berlalu, namun satu hal tetap sama. Cinta di rumah kecil mereka yang selalu tumbuh, seperti bunga liar di musim semi. Kini, Rizky dan Alana sudah memiliki 2 anak. Max, yang dulu masih kecil dan suka menggambar dinosaurus, kini duduk di bangku SD dan mulai belajar main gitar seperti ayah tirinya. Sementara adik perempuannya, seorang bayi mungil yang mereka beri nama Amira, baru saja belajar jalan. Hari Minggu yang sederhana pagi itu, dapur rumah kecil mereka di pinggiran kota Ohio penuh suara. Rizky sedang mengaduk adonan pancake, Alana di sampingnya menyiapkan buah potong, dan Max sibuk berlarian mengejar Amira yang tertawa-tawa sambil berpegangan ke meja makan. "Papa, lihat nih, Amira udah bisa berdiri sendiri." Rizky menoleh dan tertawa. "Wah, hebat. Sebentar lagi Papa suruh bantu cuci piring ya." Amira memanyunkan bibir mungilnya seolah protes, dan Alana tertawa sambil memeluk keduanya. "Kamu ini, masa bayi disuruh cuci piring?" "Latihan tanggung jawab, sayang," jawab Rizky santai. "Biar nanti dia tahu, hidup itu nggak selalu tentang main boneka dan digendong Papa terus." "Ya tapi tetap harus digendong dulu. Nanti besar sendiri juga kamu bakal kangen," balas Alana sambil menatap Rizky lembut. Dan Rizky tahu, dia benar. Waktu nggak bisa diulang, tapi bisa dikenang. Kenangan yang tidak pernah hilang malam itu, setelah anak-anak tidur, Rizky duduk di balkon. Di tangannya, secangkir teh hangat. Di pikirannya, Indonesia. Ya ingat masa-masa awal, tidur di kamar kos sempit, makan mie instan hampir setiap hari, dan bekerja keras siang malam di rumah sakit demi bisa bertahan. Ya ingat betapa kesepian, rasanya tinggal jauh dari keluarga, dari tanah air, dari semua yang familiar. Tapi kalau bukan karena semua itu, mungkin ia tidak akan sampai di titik ini. Alana datang membawakan selimut, duduk di sampingnya. "Kamu kangen rumah ya?" tanyanya pelan. Rizky menatap langit. "Iya, tapi aku juga sadar, rumah bukan cuma tempat. Rumah itu, kamu, anak-anak, semua yang kita bangun dari nol. Dari tawa, air mata, bahkan dari sakit hati." Alana menyandarkan kepala di pundaknya. "Kita bisa pulang ke Indonesia suatu hari nanti, atau kamu bisa bawa aku ke sana. Kita bisa tinggal dimanapun. Asal bareng." Rizky tersenyum kecil. "Iya, asal bareng." Pesan untuk masa depan. Beberapa minggu kemudian, Max diminta menulis tugas sekolah tentang siapa pahlawan dalam hidupmu. Dia menyerahkan kertas itu kepada gurunya. Dan saat dibacakan di kelas, Alana yang hadir sebagai orang tua nyaris tak bisa menahan tangis. "Pahlawanku adalah Papa Rizky. Dia bukan ayah kandungku, tapi dia menggendongku saat aku jatuh, memberi aku pelukan pertama waktu aku sedih, dan ngajarin aku jadi laki-laki yang baik. Dia selalu bilang, kita nggak harus sempurna buat jadi orang baik.
cukup jujur dan berani buat mencintai. Dan aku ingin jadi seperti dia. Alana menangis di kursi barisan depan. Dan saat malam tiba, ia memeluk Rizky dan berkata, "Terima kasih sudah mencintai anakku seutuhnya dan menjadikannya anak kita." Penutup cerita dalam hidup, kita nggak selalu tahu kemana arah angin membawa. Tapi jika kita cukup berani untuk membuka hati, seringkali Tuhan membawa orang yang tepat di waktu yang tak terduga. Rizky hanyalah seorang pemuda Indonesia biasa, tapi cintanya yang tulus, kesabarannya, dan keberaniannya untuk tetap menjadi baik bahkan di negeri orang, membuatnya menemukan sesuatu yang luar biasa. Keluarga. Dari jatuhnya sepeda kecil di suatu sore, lahirlah cerita yang tak akan pernah terlupakan. Dan dari dua hati yang berbeda dunia, terciptalah satu rumah yang tak lagi membutuhkan alamat, karena letaknya ada di dalam hati masing-masing. Tamat. Saudara, terima kasih telah menyaksikan video sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Saudara, sampai ketemu di video berikutnya. Akhir kata, apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you love again?